bayangan di Kemendikbudristek menjadi sorotan usai Menteri Nadiem Makarim memaparkan di depan Forum Transformasi Pendidikan di Markas Besar PBB. Nadiem menyebut tim bayangan beranggotakan 400 orang di depan PBB. Menurut Menteri Nadiem, tim ini terdiri dari manajer produk, tim perangkat lunak atau software, tim data scientist, dan juga Nadiem menambahkan setiap manajer produk dan timnya memiliki posisi hampir setara dengan Dirjen alias Direktur Jenderal Kemendikbudristek. Kritik pun datang dari Komisi 10 DPR atas pembentukan tim bayangan di Kemendikbudristek. Komisi 10 DPR pun membandingkan dengan realitas kondisi pendidikan di Indonesia. Dari data Litbang Kompas yang digelar pada 9 hingga 11 Agustus 2022, dari 503 responden, 38,4% menilai akses pendidikan masyarakat sudah merata. 59,4% responden menyatakan belum merata, sementara 2,2% menyatakan tidak tahu. Lalu bagaimana respons Kemendikbud usai pembentukan tim bayangan disorot oleh Komisi 10 DPR? Kami akan bahas lengkapnya usai informasi berikut ini. Tapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Termaksud dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD. Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah orang guru-gurunya ibu kami itu nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah, kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Mendikbudristek Nadiem Makarim mendapat cecaran pertanyaan dari anggota Komisi 10 DPR, fraksi Partai Demokrat dalam rapat kerja bersama DPR. DPR mempertanyakan adanya tim bayangan di Kemendikbudristek yang dinilai tidak memiliki urgensi. Sebelumnya di hadapan Forum Transformasi Pendidikan Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Mendikbudristek Nadiem Makarim memaparkan langkahnya membentuk tim bayangan. Menurut Nadiem, tim ini disebut berisi 400 orang untuk memvalidasi kebijakan di kementeriannya. Right now we have 400 product managers, software engineers, data scientists that have created a shadow organization attached to our ministry. This organization, this 400-person team, is not a vendor to the ministry. Every product manager and leader is attached as a semi-equal to the Director General, some of which are behind me over here. Komisi 10 DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa tim bayangan bentukan Nadiem untuk Kemendikbudristek. Hal ini disebabkan kecurigaan DPR karena adanya perbedaan tugas pokok, termasuk status tim bayangan apakah termasuk vendor atau bukan. Kenapa Komisi 10 kemudian mengejar itu? Karena ini kan pemerintahan, semua ada pakemnya, semua ada aturannya, semua ada regulasinya. Yang itu kemudian bisa saja Komisi 10 meminta kepada BPK untuk memeriksa dalam hal tertentu, kemudian kalau perlu investigasi. Sementara Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek Muhammad Hasan Habibi kepada Kompas.com menyatakan tim bayangan bentukan menteri adalah para ahli di bidang teknologi, data dan aplikasi yang terlibat dalam merancang dan mengembangkan berbagai platform teknologi untuk sektor pendidikan. Kritik ke tim bayangan dari Komisi 10 DPR juga terkait dari mana anggaran untuk tim bayangan yang dibentuk. Tim Liputan, Kompas TV.